Tahanan rutan Malabro yang berhasil kabur ternyata baru 3 bulan ditahan. Tahanan rutan Malabro, Kota Bengkulu yang hari ini dikabarkan kabur ternyata hanya 1 orang. Diketahui tahanan tersebut bernama Solhan, seorang pemuda yang berusia 19 tahun yang sebelumnya terlibat kasus pencurian. Dirinya merupakan warga Jalan Suprapto Dalam, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Yang bersangkutan baru saja masuk ke rutan sekitar 3 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Oktober 2022. Yang bersangkutan merupakan residivis, usianya baru 19 tahun. Dulu dia pernah masuk lapas anak, tapi melakukan tindak kejahatan sehingga masuk lapas lagi. Dan ketika dia berusia 19 tahun, dia dilimpahkan ke sini. Ungkap Kepala Rutan Kelas 2B Bengkulu, Farizal Antoni, Jumat 20 Januari 2023. Diketahui tahanan atas nama Solhan ini sebelumnya divonis kurungan selama 3 tahun penjara oleh pengadilan atas kasus pencurian. Dirinya diketahui melarikan diri dengan melompati tembok rutan dari lantai 2 kamar tahanannya. Kejadian tersebut terjadi pada saat di dalam rutan sedang diadakan salat Jumat berjamaah. Solhan yang saat salat Jumat tidak ikut sholat kembali ke kamar, dan saat itulah dirinya nekat melompati pagar setinggi 10 meter. Bahkan dari keterangan warga yang sempat melihat, tahanan ini dalam kondisi luka-luka saat berhasil keluar dari rutan, kata Farizal. Warga kejar tahanan hingga masuk gorong-gorong. Tahanan rutan Malabro, Kota Bengkulu pada Jumat 20 Januari yang dikabarkan kabur sempat terlihat oleh warga sekitar dan sempat dikejar hingga masuk gorong-gorong. Tahanan yang kabur tersebut terakhir terlihat di kawasan Jalan Kol Berlian Malabro atau tepatnya di SD 11 Kota Bengkulu. Rizal, warga sekitar yang sempat melihat tahanan yang kabur ini, mengaku melihat tahanan kabur berada di dalam SD 11 Kota Bengkulu dan tahanan tersebut keluar dari dalam sekolah dengan cara memanjat pagar. Kemudian Rizal yang curiga dengan gerak-gerik orang tersebut mencoba mengejar dan orang tersebut berlari ke arah gorong-gorong yang ada di depan SD 11 Kota Bengkulu. Selanjutnya, petugas dari Rutan Malabro yang kebetulan tidak jauh dari lokasi dilihatnya tahanan mencoba untuk mengejar. Namun sayangnya warga dan petugas kehilangan jejak dan masih belum berhasil menangkap tahanan yang kabur tersebut. Tadi saya lihat dia pakai baju kaos hitam, lompat dari dalam SD itu, kemudian lari ke gorong-gorong sini, kata Rizal. Hari ini informasi yang beredar di kawan-kawan media tadi jam 12.30 pada saat sholat Jumat. Pada saat sholat Jumat tadi warga binaan kita 1 orang kabur dari rumah tahanan. Seperti apa Bang proses dia kabur tadi Bang? Jadi kronologisnya tadi ketika warga binaan dan petugas semua sedang sholat Jumat, yang bersangkutan warga binaan yang kabur tadi itu kembali ke kamar hunian, ke blok huniannya. Kebetulan yang bersangkutan itu ada di kamar hunian di lantai 2. Lantai 2 tanpa kita sangka-sangka dan tak diduga sama sekali, ternyata yang bersangkutan manjat ke atas dan memberanikan diri meloncat sampai dengan keluar. Yang kita lihat sama-sama tadi, jarak antara kamar blok hunian sama dengan pagar ada 2 lapis. Yang bersangkutan memberanikan diri untuk meloncat, itu kurang lebih hampir 10 meter tadi jarak antara blok sama luar tembok itu yang ada 2 lapis tadi. Untuk tahanan ini kasus apa? Jadi warga binaan ini dia kasus pencurian. Kasus pencurian masuk ke rutan itu bulan 10. Dia ditahan polisi bulan 8, dimutasikan ke rutan itu bulan 10. Dia putus selama 3 tahun. 3 tahun artinya dia di rutan baru menjalani kurang lebih 3 bulan pidana. 3 bulan pidana, bersangkutan hari ini melarikan diri. Namun demikian kita petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bengkulu sampai dengan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta dan juga Polsek Teluk Sagara. Polresta kita berkoordinasi bahwasannya ada warga binaan kita yang kabur. 1 orang warga binaan, 1 orang. Ada alat bantu yang digunakan untuk tahanan ini kabur atau melompat? Sampai dengan saat ini koordinasi kita dengan pihak kepolisian juga dengan cara mereka, mungkin dengan menerjunkan anggota mereka, kita juga dengan menerjunkan anggota kita masih menyisir informasi-informasi masyarakat yang kita terima. Sampai dengan saat ini anggota saya masih turun ke lapangan untuk kita mencari yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini masih kategori anak-anak, di atas anak-anak, umurnya 19 tahun. Masih 19 tahun yang bersangkutan ini
dia residivis. Dulunya sebelum masuk di sini dia pernah masuk di lapas anak. Bebas dari lapas anak, yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi. Ketika umurnya 19 tahun, dia dilimpahkan ke rutan sini. Jadi dia residivis, umurnya baru 19 tahun. Dan selama 3 bulan di sini, yang bersangkutan tidak pernah dibesuk sama keluarganya. Jadi tadi kita coba cari informasi ke kawan-kawan di kamarnya, apa sih yang menyebabkan, karena seseorang untuk kabur itu kan pasti ada sebab akibatnya ya. Ternyata yang bersangkutan ini pernah curhat ke kawan-kawannya, rindu akan keluarganya, keluarganya tidak pernah membesuk, seakan-akan diacuhkan, diabaikan sama keluarganya, sehingga dengan 3 bulan di sini tidak pernah dibesuk, dengan umur yang masih anak-anak tadi 11 tahun, rindu akan keluarga, akhirnya nekat melarikan diri. Bang, tadi sempat terlihat di gorong-gorong itu ya Bang? Ya, tadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kita juga menyisir ke setiap di mana ada informasi, kita sisir sana. Kita sisir, terakhir tadi informasi ketika maghrib tadi, masyarakat melihat ada di gorong-gorong, kita susur di sana, namun belum dapat kita temui yang bersangkutan yang kabur. Namun demikian kita tidak patah arang, tidak patah semangat. Saya dan anggota jajaran terus berupaya semaksimal mungkin agar yang bersangkutan tertangkap.